Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Alfian Maulana. NIM saya 11 12 11 329. Saya akan mempresentasikan tentang teori perdagangan internasional, sistem pembayaran perdagangan internasional dengan mata kuliah bisnis internasional. Yang pertama di sini ada teori perdagangan internasional. Pengertiannya, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain atas dasar saling percaya dan saling menguntungkan. Perdagangan internasional tidak hanya dilakukan oleh negara maju, namun juga negara berkembang. Perdagangan internasional ini dilakukan melalui kegiatan ekspor impor. Yang kedua, faktor pendorong perdagangan internasional. Di sini ada perbedaan sumber daya alam yang dimiliki. Hal ini dikarenakan barang kebutuhan yang dihasilkan suatu negara tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki. Terus teknologi, hal ini dikarenakan setiap negara memiliki teknologi yang berbeda sehingga barang yang dihasilkannya juga berbeda. Di sini ada lagi penghematan biaya produksi. Hal ini memungkinkan suatu negara memproduksi barang dalam jumlah besar sehingga biaya menjadi rendah. Dan yang terakhir, perbedaan selera. Hal ini karena setiap negara memproduksi barang-barang yang berbeda-beda dengan selera masing-masing negara. Lanjut, teori-teori murni kegiatan ekonomi internasional. Yang pertama, teori murni perdagangan internasional. Yang kedua, teori kebijakan perdagangan. Yang ketiga, hubungan lalu lintas emas. Yang keempat, hubungan lalu lintas modal. Yang kelima, neraca pembayaran. Dan yang terakhir, penyesuaian dalam neraca pembayaran. Nah, di sini juga teori perdagangan internasional ditinjau dari segi supply. Yang pertama, Adam Smith dengan teorinya tentang keunggulan absolute advantage. Yang kedua ada David Ricardo dengan teorinya tentang biaya relatif. Mengilustrasikan teori keunggulan absolut. Di sini ada contoh-contohnya, contoh studi kasus. Contohnya adalah mengilustrasikan teori keunggulan absolut. Adam Smith, produksi pakaian di Indonesia memiliki biaya tenaga kerja yang relatif rendah, sedang, dan sumber daya alam yang mendukung produksi tekstil. Dengan begitu, dalam keunggulan absolut, produksi suatu barang menjadi lebih tinggi dengan beberapa faktor pendukung tadi, karena bahan baku untuk produksi pun sangat mudah didapat. Sistem pembayaran perdagangan internasional, pengertiannya adalah pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Pembayaran dalam perdagangan internasional pada umumnya dilaksanakan melalui bank. Cara dan alat transaksi internasional. Yang pertama ada advance payment, cash payment. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek atau bank draft pada saat barang dikirim oleh eksportir atau sebelumnya. Cara ini sangat baik bagi eksportir yang keadaan keuangannya lemah dan belum kenal baik dengan importir. Metode pembayaran ini disebut juga dengan pembayaran uang di muka. Sistem pembayaran ini mengharuskan pembeli melakukan pembayaran uang terlebih dahulu kepada penjual di negara lain sebagai syarat pengiriman barang. Pengiriman uang melalui bank merupakan pembayaran atas barang yang dipesan. Dan selanjutnya ada cara dan alat transaksi internasional. Yang kedua, open account. Cara ini merupakan kebalikan dari pembayaran cash. Dengan cara open account,
Barang telah dikirim kepada importir tanpa surat perintah membayar serta dokumen. Pembayaran dilakukan setelah beberapa waktu tergantung kebijakan importir, maka pembelajaran dilakukan setelah barang diterima. Yang ketiga ada letter of credit. Letter of credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang importir di mana bank tersebut yang menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang eksportir. Yang keempat ada commercial bills of exchange, sering disebut juga wesel atau trade bills, adalah surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu di masa datang. Yang kelima ada collection, merupakan cara pembayaran dengan menggunakan jasa bank untuk melakukan penagihan. Dalam collection, penjual atau eksportir bertindak sebagai prinsipal yang memberikan kepercayaan kepada bank untuk melakukan penagihan kepada importir atau pembeli. Yang keenam ada konsinyasi. Konsinyasi merupakan pembeli berkewajiban mengirimkan harga pembayaran barang setelah pembeli berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. Cash payment, perusahaan A di Indonesia memesan barang dari perusahaan B di Tiongkok. Mereka telah menyetujui transaksi senilai 50.000 US dollar untuk pengiriman barang elektronik. Hal yang harus diperhatikan, yang pertama adalah persetujuan pembayaran kedua pihak sepakat menggunakan cash payment sebesar 50.000 dolar. Yang kedua, pengiriman barang harus mengirimkan barang dalam waktu 30 hari setelah pembayaran diterima. Yang ketiga, proses pembayaran dengan metode transfer bank langsung atau tunai. Yang keempat, konfirmasi pembayaran dengan menyertakan bukti pembayaran yang selanjutnya barang akan dikirim oleh perusahaan B kepada perusahaan A. Sekian dari saya presentasi yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.